Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel. Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir. Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian. Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif, khusus untuk semua formasi jabatan, tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini. Harga yang super terjangkau, hanya Rp50.000, untuk e-book, yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang, tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakteristik pribadi TKP, manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara. Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa, sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Kumpulan soal-soal dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi jabatan Arsiparis Ahli Pertama 2023. Kompetensi umum. 1. Pengantar kearsipan. Part 1. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan kearsipan? A. Proses pembuatan arsip. B. Tempat penyimpanan arsip. C. Proses pengelolaan arsip. D. Proses menghancurkan arsip. Jawaban yang benar, C. Proses pengelolaan arsip. Pembahasan, kearsipan mengacu pada proses pengelolaan arsip, termasuk pembuatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip. Jawaban A dan B terlalu sempit, sedangkan jawaban D mengabaikan aspek-aspek lain dari kearsipan. Pertanyaan 2. Tugas utama seorang arsiparis adalah A. Membuat catatan kearsipan. B. Menyusun dan mengelola arsip. C. Menyimpan arsip. D. Menghancurkan arsip yang tidak terpakai. Jawaban yang benar, B. Menyusun dan mengelola arsip. Pembahasan, tugas utama seorang arsiparis adalah menyusun dan mengelola arsip agar dapat diakses dengan mudah dan aman. Jawaban A terlalu sempit, sedangkan jawaban C dan D hanya mengacu pada satu aspek dari tugas seorang arsiparis. Pertanyaan 3. Apa fungsi dari metode penyusutan arsip? A. Membuat arsip lebih mudah dicari. B. Mencegah kerusakan arsip. C. Mempermudah proses penghapusan arsip. D. Membantu dalam proses penelitian arsip. Jawaban yang benar, C. Mempermudah proses penghapusan arsip. Pembahasan, metode penyusutan arsip membantu dalam memudahkan proses penghapusan arsip yang sudah tidak diperlukan lagi. Jawaban A, B, dan D merupakan fungsi-fungsi lain dari metode penyusutan arsip. Pertanyaan 4. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup arsip? A. Proses pengolahan arsip elektronik. B. Proses fisik arsip dari pembuatan hingga pemusnahan. C. Proses pemeliharaan dan perbaikan arsip fisik. D. Proses manajemen arsip yang melibatkan semua aspek. Jawaban yang benar, B. Proses fisik arsip dari pembuatan hingga pemusnahan. Pembahasan, siklus hidup arsip mencakup semua tahapan fisik arsip, mulai dari pembuatan hingga pemusnahan. Jawaban A, C, dan D terlalu umum dan tidak memfokuskan pada tahapan fisik arsip. Pertanyaan 5. Apa yang dimaksud dengan arsip statis? A. Arsip yang tidak pernah digunakan. B. Arsip yang tidak dapat diubah. C. Arsip yang disimpan dalam format digital. D. Arsip yang tidak lagi aktif digunakan. Jawaban yang benar, D. Arsip yang tidak lagi aktif digunakan. Pembahasan, arsip statis adalah arsip yang tidak lagi aktif digunakan, tetapi tetap harus disimpan karena memiliki nilai hukum atau historis. Jawaban A dan C terlalu absolut, sedangkan jawaban B tidak mencerminkan arti dari arsip statis.
Pertanyaan 6. Apa tujuan dari penyimpanan arsip yang baik? A. Mencegah kerusakan fisik pada arsip. B. Memudahkan pengambilan arsip. C. Memastikan keaslian arsip. D. Mencegah hilangnya arsip. Jawaban yang benar A. Mencegah kerusakan fisik pada arsip. Pembahasan, tujuan utama dari penyimpanan arsip yang baik adalah untuk mencegah kerusakan fisik pada arsip. Jawaban B, C, dan D juga merupakan tujuan yang penting dalam penyimpanan arsip, tetapi tidak merupakan tujuan utama. Pertanyaan 7. Apa yang dimaksud dengan metode penyusutan waktu? A. Pengurutan arsip berdasarkan tanggal. B. Penyimpanan arsip dalam waktu yang lama. C. Pembuatan salinan arsip tambahan. D. Penghapusan arsip yang sudah kadaluarsa. Jawaban yang benar A. Pengurutan arsip berdasarkan tanggal. Pembahasan, metode penyusutan waktu adalah pengurutan arsip berdasarkan tanggal pembuatan atau tanggal kejadian yang tercatat dalam arsip. Jawaban B, C, dan D mencakup aspek-aspek lain dari pengelolaan arsip. Pertanyaan 8. Apa manfaat pengindeksan arsip yang baik? A. Memudahkan pencarian arsip. B. Mempercepat proses penghapusan arsip. C. Mengurangi risiko kehilangan arsip. D. Menjamin keaslian arsip. Jawaban yang benar A. Memudahkan pencarian arsip. Pembahasan, pengindeksan arsip yang baik akan memudahkan pencarian arsip, sehingga waktu dan upaya yang diperlukan untuk menemukan arsip dapat dihemat. Jawaban B, C, dan D juga merupakan manfaat dari pengindeksan arsip yang baik, tetapi tidak menjadi manfaat utama. Pertanyaan 9. Apa yang dimaksud dengan metadata arsip? A. Data yang terdapat dalam arsip. B. Informasi tentang arsip yang tidak terlihat. C. Data yang tidak terlihat oleh pengguna. D. Informasi yang menyertai arsip elektronik. Jawaban yang benar, D. Informasi yang menyertai arsip elektronik. Pembahasan, metadata adalah informasi yang menyertai arsip elektronik dan memberikan konteks dan deskripsi tentang isi dan karakteristik arsip tersebut. Jawaban A, B, dan C terlalu umum dan tidak spesifik untuk metadata arsip. Pertanyaan 10. Apa yang dimaksud dengan penyimpanan arsip offsite? A. Penyimpanan arsip dalam format digital. B. Penyimpanan arsip di tempat yang aman di luar lokasi utama. C. Penghapusan arsip yang sudah tidak diperlukan lagi. D. Pemanfaatan ruang penyimpanan yang optimal. Jawaban yang benar, B. Penyimpanan arsip di tempat yang aman di luar lokasi utama. Pembahasan, penyimpanan arsip offsite adalah penyimpanan arsip di tempat yang aman di luar lokasi utama organisasi, biasanya dilakukan oleh penyedia jasa penyimpanan arsip. Jawaban A, C, dan D tidak mencerminkan arti dari penyimpanan arsip offsite. Pertanyaan 11. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup arsip elektronik? A. Proses pengelolaan arsip elektronik dari pembuatan hingga penghapusan. B. Proses fisik arsip elektronik dari pembuatan hingga penghapusan. C. Proses pengolahan arsip elektronik pada setiap tahapannya. D. Proses penggunaan arsip elektronik dalam organisasi. Jawaban yang benar A. Proses pengelolaan arsip elektronik dari pembuatan hingga penghapusan. Pembahasan, siklus hidup arsip elektronik mencakup semua tahapan pengelolaan arsip elektronik, mulai dari pembuatan hingga penghapusan. Jawaban B, C, dan D terlalu spesifik atau umum dan tidak mencakup semua tahap pengelolaan arsip elektronik. Pertanyaan 12. Apa yang harus dipertimbangkan saat memilih metode penyimpanan arsip elektronik? A. Kesesuaian dengan kebijakan organisasi. B. Kecepatan akses ke arsip. C. Kemudahan dalam melakukan backup. D. Kesesuaian dengan kebijakan organisasi. Pembahasan, saat memilih metode penyimpanan arsip elektronik,
Faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah kesesuaian dengan kebijakan organisasi yang mengatur kearsipan. Jawaban B, C, dan D juga penting, tetapi bukan pertimbangan utama dalam memilih metode penyimpanan arsip elektronik. Pertanyaan 13. Apa manfaat pengarsipan elektronik dibandingkan pengarsipan konvensional? A. Ruang penyimpanan yang lebih kecil. B. Akses yang lebih cepat ke arsip. C. Kemudahan dalam melakukan backup. D. Lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Jawaban yang benar, D. Lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Pembahasan, pengarsipan elektronik dapat menghemat biaya dalam jangka panjang karena tidak memerlukan ruang penyimpanan fisik yang besar seperti pengarsipan konvensional. Jawaban A, B, dan C juga merupakan manfaat dari pengarsipan elektronik, tetapi tidak menjadi manfaat utama. Pertanyaan 14. Apa yang dimaksud dengan penilaian arsip? A. Proses penghapusan arsip yang sudah tidak diperlukan lagi. B. Prosedur untuk menentukan nilai arsip yang harus dipertahankan. C. Proses membuat salinan arsip untuk keperluan cadangan. D. Proses mencari arsip yang tepat dan relevan. Jawaban yang benar, B. Prosedur untuk menentukan nilai arsip yang harus dipertahankan. Pembahasan, penilaian arsip adalah prosedur untuk menentukan nilai arsip yang harus dipertahankan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. Jawaban A, C, dan D mencakup aspek-aspek lain dari pengelolaan arsip. Pertanyaan 15. Apa yang dimaksud dengan digitalisasi arsip? A. Proses mengkonversi arsip fisik ke format digital. B. Proses mencari arsip dalam format digital. C. Proses pembuatan salinan arsip dalam format digital. D. Proses penggabungan beberapa arsip menjadi satu file digital. Jawaban yang benar, A. Proses mengkonversi arsip fisik ke format digital. Pembahasan, digitalisasi arsip adalah proses mengkonversi arsip fisik ke format digital, sehingga arsip dapat diakses dan dikelola secara elektronik. Jawaban B, C, dan D mencakup aspek-aspek lain yang mungkin terjadi dalam pengelolaan arsip digital. Pertanyaan 16. Apa yang dimaksud dengan arsip inaktif? A. Arsip yang sudah tidak dibutuhkan lagi. B. Arsip yang berumur lebih dari 10 tahun. C. Arsip yang disimpan di lokasi yang aman. D. Arsip yang tidak pernah diakses dalam waktu lama. Jawaban yang benar, B. Arsip yang berumur lebih dari 10 tahun. Pembahasan, arsip inaktif adalah arsip yang berumur lebih dari 10 tahun dan sudah tidak terlibat dalam proses operasional atau transaksi organisasi lagi. Jawaban A, C, dan D terlalu umum atau spesifik. Pertanyaan 17. Apa yang dimaksud dengan kode sandi arsip? A. Sistem pengindeksan yang menggunakan kode alfanumerik. B. Sistem keamanan yang melindungi kode rahasia dalam arsip. C. Sistem yang membatasi akses ke arsip tertentu. D. Sistem yang menjaga keutuhan dan kerahasiaan arsip. Jawaban yang benar, A. Sistem pengindeksan yang menggunakan kode alfanumerik. Pembahasan, kode sandi arsip adalah sistem pengindeksan yang menggunakan kode alfanumerik untuk mengidentifikasi dan merujuk arsip. Jawaban B, C, dan D adalah interpretasi yang salah dari kode sandi arsip. Pertanyaan 18. Apa yang dimaksud dengan pemulihan bencana arsip? A. Proses pemulihan arsip yang rusak akibat bencana alam. B. Proses memulihkan arsip yang hilang atau rusak. C. Proses melindungi arsip dari bencana alam. D. Proses membuat salinan arsip sebagai langkah pencegahan. Jawaban yang benar, A. Proses pemulihan arsip yang rusak akibat bencana alam. Pembahasan, pemulihan bencana arsip adalah proses pemulihan arsip yang rusak akibat bencana alam, seperti kebakaran, banjir, atau gempa bumi.
Jawaban B, C, dan D menunjukkan tujuan atau langkah-langkah pencegahan yang berbeda dalam pengelolaan arsip. Pertanyaan 19. Apa yang dimaksud dengan arsip vital? A. Arsip yang sangat penting dan bernilai tinggi. B. Arsip yang memiliki tekanan polusi dan radiasi. C. Arsip yang berisiko rusak atau musnah. D. Arsip yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jawaban yang benar A. Arsip yang sangat penting dan bernilai tinggi. Pembahasan, arsip vital adalah arsip yang sangat penting dan bernilai tinggi bagi organisasi, biasanya karena memiliki nilai hukum, historis, atau strategis. Jawaban B, C, dan D mencakup aspek-aspek lain yang mungkin dimiliki oleh arsip vital. Pertanyaan 20. Apa yang dimaksud dengan kualitas metadata arsip? A. Keterbacaan dan kejelasan metadata. B. Kesesuaian metadata dengan isi arsip. C. Akurasi dan keandalan metadata. D. Keamanan dan kerahasiaan metadata. Jawaban yang benar C. Akurasi dan keandalan metadata. Pembahasan, kualitas metadata arsip mencakup akurasi dan keandalan metadata dalam menggambarkan isi dan karakteristik arsip. Jawaban A dan B terlalu umum, sedangkan jawaban D terlalu spesifik untuk kualitas metadata arsip. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar, dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.